Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi tentang definisi, tujuan, ciri-ciri, manfaat, dan pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Di mata kuliah media pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Bunda Nita Anggi Purnama MPD. Kami adalah kelompok 1 yang beranggotakan Nindya Hairunisa dan Yeyen Layinatul Musyaropah. Anak usia dini adalah sosok yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Maka dari itu, pendidikan pada usia dini menjadi taburan bibit pendidikan yang harus diperhatikan. Di samping itu, konsep pembelajaran untuk anak usia dini sangat bersifat khusus. Selain harus menyenangkan, pembelajarannya pun harus tetap menstimulasi potensi dan aspek-aspek perkembangan anak. Oleh karena itu, pendidik harus merancang pembelajaran yang menarik, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Oke, di sini tugas kami yang akan membahas tentang media pembelajaran anak usia dini. Poin-poin yang akan kami sampaikan diantaranya definisi, tujuan, fungsi, ciri, dan manfaat dari media pembelajaran, serta pengembangan media pembelajaran yang di dalamnya menjelaskan tentang jenis-jenis, pemilihan, syarat, prinsip, penggunaan, dan peranan media pembelajaran anak usia dini. Silahkan disimak. Tujuan media pembelajaran. Media pembelajaran itu merupakan perantara yang bisa meningkatkan pembelajaran dan juga stimulus pada aspek-aspek perkembangan anak. Di antaranya yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah fisikomotor yang bisa saling melengkapi. Ranah kognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan ingatan terhadap sesuatu yang dipelajari. Misalnya, meniru, menghafal, mengulang, menyebutkan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman artinya kemampuan untuk memahami materi. Contohnya, menjelaskan, mengemukakan, menyatakan, menjabarkan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penerapan. Kemampuan anak di sini yaitu untuk menggunakan materi yang telah dipelajari. Yang keempat, analisis, yaitu kemampuan mengurangi materi ke dalam bagian-bagian yang terstruktur. Contohnya, membedakan, membandingkan, memberi penilaian, mengkategorikan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sistensi. Kemampuan anak untuk mengumpulkan bagian-bagian menjadi suatu bentuk utuh. Contohnya, menyiapkan, menyusun, mengoleksi, menulis, menciptakan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu penilaian. Penilaian adalah kemampuan memperkirakan dan menguji nilai suatu materi. Nah, ini merupakan tingkatan paling tinggi karena anak harus sudah menguasai unsur-unsur dari semua kategori. Ranah afektif. Yang pertama, penerimaan, yaitu kesadaran yang disertai keinginan untuk memegang terhadap suatu gagasan. Nah, contohnya menunjukkan penerimaan dengan mengiyakan. Yang kedua yaitu penanggapan. Kemampuan memberikan tanggapan atau respon terhadap suatu gagasan. Contohnya, menuruti, mengikuti, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perhitungan. Kemampuan memberikan penilaian terhadap suatu gagasan. Nah, contohnya membantu, mendukung, dan mendebat. Yang keempat yaitu peraturan. Peraturan merupakan kemampuan mengatur tindakan penilaian. Yang kelima, bermuatan nilai. Tindakan puncak dalam perwujudan nilai secara mendalam. Nah, contohnya berani menolak, mengelola, dan mencari penyelesaian. Ranah fisikomotor. Yang pertama yaitu gerakan refleks. Nah, tindakan yang ditunjukkan tanpa belajar dalam menanggapi stimulus. Contohnya menentang. Yang kedua, gerakan dasar. Merupakan pola gerakan yang diwarisi yang berbentuk berdasarkan gerakan refleks dan gerakan kompleks.
Yang ketiga, gerakan tangkap, yaitu penafsiran terhadap segala rangsangan yang membuat seseorang mampu menyesuaikan diri. Yang keempat, kegiatan fisik. Kegiatan fisik merupakan kegiatan yang memerlukan kekuatan. Yang kelima, komunikasi tidak berwacana. Yang kelima yaitu komunikasi tidak berwacana adalah merupakan komunikasi melalui gerakan tubuh. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi utama jika digunakan untuk individu, kelompok, dan kelompok dengan jumlah pendengar yang besar, di antaranya minat atau tindakan, menyajikan informasi, memberi instruksi, memenuhi fungsi motivasi, direalisasikan dengan teknik hiburan atau drama, serta dengan harapan melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak. Selain fungsi utama, media pembelajaran juga bermanfaat sebagai pembawa informasi dari sumber yaitu guru, menuju penerimaan yaitu anak. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu anak menerima dan mengelola informasi. Ciri-ciri media pembelajaran. Adapun ciri-ciri umum media pembelajaran anak usia dini yang terkandung pada batasan media diantaranya: 1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik atau dikenal sebagai hardware atau perangkat kuat, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan peran yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada anak. Ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada audio visual. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi, kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya modul, komputer, poster, radio tape, atau video recorder. Yang terakhir, sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Selanjutnya ada manfaat dari media pembelajaran. Secara umum, manfaat dari media pembelajaran menurut Hamalik adalah memperlancar interaksi guru dan anak, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa lebih efektif dan efisien. Ada beberapa manfaat media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melatih konsentrasi. Ketika pendidik menggunakan media yang menarik, itu akan membantu mempertahankan daya fokus anak. Yang kedua, mengajari anak lebih cepat dari waktu biasa. Jika pendidik menjelaskan dengan kata-kata saja, itu akan memakan banyak waktu. Ketika ada kata-kata yang perlu dikoreksi, tentunya itu akan mengulang-ulang terus hingga anak itu bisa mengerti maksud dari pendidik itu. Yang ketiga, menambah daya pengertian dan ingatan. Maksudnya, dengan adanya media yang konkret, anak akan selalu mengingat pengalaman dari benda tersebut. Jadi, anak akan mudah dalam memahami pelajaran. Yang keempat, pembelajaran menjadi menyenangkan. Dengan menggunakan media, membuat anak tidak mudah bosan dan mampu meningkatkan minat belajar anak. Pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, kita bahas tentang jenis-jenis media pembelajaran anak usia dini. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai perantara guru dalam menyampaikan pembelajaran pada anak usia dini. Menurut Latif dan kawan-kawan pada tahun 2013 menjelaskan tentang jenis-jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, diantaranya yang pertama, media visual atau grafis.
Nah, media visual atau grafis hanya dapat dilihat. Media grafis menyalurkan pesan melalui indera penglihatan yang menyangkut simbol-simbol komunikasi visual. Yang termasuk media visual diantaranya yaitu gambar, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta atau globe, papan flanel, dan papan buletin. Menurut Aryad pada tahun 2007 menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam media visual, yaitu bentuk, garis, struktur, dan warna. Yang kedua yaitu media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengar yang menyalurkan pesannya melalui lambang auditif, baik verbal, lisan, maupun nonverbal. Nah, jenis media audionya diantaranya yaitu radio, alat perekam, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media proyeksi diam. Media proyeksi diam hampir sama dengan media grafis, dalam arti berkaitan dengan indera penglihatan. Nah, perbedaannya media ini hanya diproyeksikan dengan proyektor dan ada kalanya media ini juga disertai dengan media audio, tetapi ada juga yang hanya menggunakan media visual saja. Nah, contohnya jenis media proyektor diam yaitu film bingkai, film rangkai, film, video, televisi, simulasi, dan lain-lain. Syarat-syarat media pembelajaran. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran bagi anak usia dini adalah tahapan perkembangan anak. Karena setiap tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya tertentu akan berbeda-beda. Begitu juga dalam pemilihan media pembelajarannya. Selain harus pandai dalam memilih media pembelajaran, pendidikan juga harus bisa memperhatikan syarat-syarat dalam pembuatan media pembelajaran. Menurut Latif 2013, diantaranya yang pertama yaitu nilai edukasi. Dalam nilai edukasi ada sesuai dengan program kurikulum pendidikan anak usia dini, sesuai dengan metode pembelajaran, terkait dengan tingkat kemampuan anak dalam dapat mendorong kreativitas dan aktivitas serta membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu langkah dan prosedur pembuatan. Di antaranya yaitu kebenaran, ketelitian, keawetan, ketahanan, keamanan, ketepatan ukuran, kompatibilitas atau fleksibilitas. Yang ketiga yaitu estetika atau keindahan. Yang keempat, bentuk yang elastis. Yang kelima, kesesuaian ukuran. Yang keenam, kombinasi warna. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran anak usia dini. Di antaranya yang pertama, penggunaan media pembelajaran itu harus dipandang sebagai bagian penting yang selalu harus ada. Bukan hanya sebagai alat bantu dari sistem pengajaran, tapi ini wajib ada. Yang kedua, media pembelajaran harus dipandang sebagai sumber dari memecahkan masalah. Guru itu harus mempertimbangkan untung dan ruginya dari pemanfaatan media tersebut. Misalnya, guru tidak membuat media pembelajaran itu dari bahan yang terlalu mahal jika hanya ingin dipakai dalam satu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, dalam penggunaan media pembelajaran itu harus dirancang secara sistematis. Jadi guru itu harus sudah benar-benar merancang kegiatannya dengan baik dari rumah gitu, agar pada saat menerapkannya anak tinggal mengikuti arahan dari guru. Yang keempat, guru dapat memanfaatkan lebih dari satu macam media pembelajaran. Jadi dalam satu pembelajaran, guru itu tidak hanya memanfaatkan satu media pembelajaran. Dan itu juga membuat anak itu dapat merangsang aspek-aspek yang lainnya itu agar lebih aktif dalam pembelajaran. Peranan media pembelajaran anak usia dini.
Menurut Smaldino dalam Prawira Dilaga di tahun 2009, peranan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu diatur pendidik atau instructor directed. Media pembelajaran itu difungsikan oleh pengajar atau pendidik dan menjadi bagian dari penyajian materi yang disajikan oleh pendidik. Yang kedua, diatur peserta didik atau learner directed. Media pembelajaran yang difungsikan oleh peserta didik atau anak-anak itu sendiri karena ia merasa bahwa ia ingin terlibat langsung dalam kegiatan belajarnya. Dan yang ketiga ada belajar jarak jauh atau distance education. Belajar jarak jauh ini memerlukan sarana telekomunikasi yang memadai baik untuk interaksi yang bersifat sinkron ataupun asinkron. Dalam Arsyad 2007 mengemukakan bahwa terdapat 3 tingkatan belajar yang saling berinteraksi dalam upaya memperoleh pengalaman atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Nah, tingkatan belajar yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama, pengalaman langsung, yaitu mengerjakan. Contohnya, anak ditugaskan untuk memahami kata simpul. Ajarkan secara langsung membuat simpul dan itu akan menjadi pengalaman yang konkret. Nah, yang kedua, pengalaman pictorial. Dalam tingkatan kedua, anak diberikan benda tiruan dalam bentuk gambar. Nah, meskipun anak belum pernah mengikat simpul, mereka dapat mempelajari dan memahami dari gambar, lukisan, foto, atau film. Yang ketiga, tingkatan abstrak. Nah, tingkatan ketiga ini, anak membaca atau mendengar kata simpul dan mencoba mencocokkan dengan pengalaman mereka membuat simpul. Salah satu gambaran yang tidak asing terkait landasan teori penggunaan media pembelajaran adalah Delcon of Experience. Tujuan kerucut pengalaman ini adalah ingin mempresentasikan tingkat pengalaman, yaitu pengalaman yang langsung atau konkret, menuju pengalaman yang lebih abstrak. Hubungan konkret dan abstrak ini bersifat kontinum. Dale berkeyakinan bahwa simbol-simbol dan ide-ide yang bersifat abstrak hanya dapat dipahami dengan lebih mudah dan dipertahankan oleh peserta didik, di mana pengalaman-pengalaman ini dibangun atas dasar pengalaman konkret. Sekian penjelasan dari kami tentang media pembelajaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.